terima kasih telah datang di channel YouTube saya. Di sini saya Johanna akan menjelaskan terkait pengembangan analisis, di mana materi ini merupakan materi kuliah tamu yang disampaikan oleh Moteker Dea Alicia Bulung, yang merupakan asisten manajer dari R&D yang bertugas pada bagian analis development. Perusahaannya yaitu PT Interbat. Di sini kita memberi contoh salah satunya itu tablet tamoxifen citrate. Saat pengembangan metode analisis, kita harus dulu pada farmakope. Jika ada, maka kita harus melakukan pengujian sesuai yang ada di farmakope. Sebagai contoh di sini ada uji identifikasi. Jadi kita harus menentukan apakah benar sampel kita mengandung bahan aktif sesuai yang kita harapkan, yaitu tamoxifen citrate. Jadi kita uji identifikasi lakukan ujinya. Lalu uji ini identifikasi dengan metode keseragaman kandungan menggunakan serapan UV. Harapannya panjang gelombangnya itu sama dengan larutan baku. Jadi kalau senyawa sampel kita memiliki panjang gelombang yang sama dengan larutan baku, maka sudah dapat diperkirakan bahwa sampel tersebut mengandung senyawa tamoxifen citrate. Atau cara yang lain yaitu dengan reaksikan dengan piridin dan anhidrida asetat pekat. Selain menguji identifikasi, maka juga bisa menguji disolusi. Jadi tablet kita evaluasinya itu juga ada evaluasi disolusi untuk menentukan bahwa tablet kita ini dalam tubuh akan melepas sesuai kadar yang diharapkan. Sebagai bagian analisis development, maka pengujian harus disesuaikan dengan yang ada di farmakope ini yang menggunakan spindle yang alat bersatu dengan kecepatan 100 ppm. Kemudian waktu uji disolusi 30 menit. Masuk dengan keterimaannya yaitu Ki sampai 75%. Jadi semua persyaratan harus disesuaikan dengan sini. Jika ada farmakope juga mengatur uji kesesuaian. Jadi alat atau metode itu ada plus minusnya. Jadi kalau selama masa tang itu, maka metode yang ada di farmakope ini bisa dipakai. Tapi jika menyeleweng atau menyimpang dari persyaratan uji kesesuaian yang dipersyaratkan, maka kita harus menguji variasi dari awal. Ujiannya itu seragaman siapan. Metodenya sama seperti yang lain-lain, jadi harus mengikuti metode farmakope. Kalau tidak ada, dicek uji kesesuaian, dan jika tidak memenuhi rangka uji kesesuaian, maka dilakukan uji validasi dari awal. Sebelumnya, jika di farmakope lain ada seperti tadi USP atau yang lain ada, maka bisa gunakan metode yang di standar lain. Tapi jika tidak ada, memang harus validasi ulang. Uji kesesuaian contohnya seperti yang di bawah ini. Saya potongkan dari farmakope. Jadi di sini ada detektornya segini, laju alirnya segini. Ini persyaratannya tidak lebih dari 3%. Jadi penyuntikan ulang tidak lebih dari 3%. Kalau lebih, maka metode ini nggak bisa dipakai. Selanjutnya, ini uji disolusi. Jadi sesuai yang di sini uji disolusi medianya yaitu 1000 ml asam hidroklorid 0,02 normalitas. Alat tipenya menggunakan tipe 1 100 ppm waktu 30 menit. Kalau pengujian disolusi, syaratannya itu tiap unit itu harus 75 plus 5%. 75 ini dari mana? Dari nilai Q-nya. Jadi syaratnya itu tiap unit itu harus nilainya di atas 75 Q plus 5%. Pada tablet 1 di sini ini sudah di atas. Tablet 2 juga sudah di atas. Tablet 3 sudah di atas. Tablet 4 sudah di atas, tablet 5 sudah di atas, tablet 6 sudah di atas. Jadi dari hasil sini, ini sudah memenuhi syarat. Rata-ratanya juga sudah memenuhi syarat dari Q plus 5. Kalau tidak memenuhi syarat, ada salah satu di bawah 80%, maka ditambah 6 sampel lagi. Jika masih ada di memenuhi syarat, misalnya ada salah satu sampel yang nilainya di bawah min 5 atau di bawah 70%, maka harus ditambah 12 tablet lagi. Hingga akhirnya memenuhi. Jika tidak memenuhi yang S3 ini, maka pengujian harus diulang. Ini kriteria penerimaan yang lain, yaitu dengan metode pool. Jadi kalau yang tadi ini satu persatu dicek, kalau yang pool ini jadi data di solusinya ini, misalnya kalau kita uji solusi kan 6 sampel di dalam 6 chamber. Waktu kita menguji kadarnya itu 6 sampel digabung di satu. Jadi di sini tidak melihat per unitnya, tapi langsung rata-rata jumlahnya, karena waktu menguji kadar ini gabung jadi satu.
Ini sama kriterianya, yaitu ada 6, tidak memenuhi tambah 6 lagi, dan jika tidak memenuhi tambah 12. Nah, selanjutnya kita melakukan transfer metode analisis. Jadi setelah bagian analisis development menentukan metode analisis yang sesuai, maka selanjutnya metode ini harus kita transferkan ke bagian QC untuk menguji skala batch-nya besarnya. Jadi awalnya skala lab, kita harus transfer ke bagian QC. Nah, untuk metodenya, transfer metode analisisnya ada 4, yaitu comparative testing, co-validation, revalidation, dan transfer waiver. Yang pertama, comparative testing. S ini adalah pengirim sender. Jadi sender dari sini adalah pihak Dev Analysis Development R&D. Jadi pertama divalidasi 3 batch awal, batch yang besar ini waktu produksi. Kemudian bagian dari receiver atau penerima, yaitu bagian QC, juga memvalidasi 3 batch awal. Hasil validasinya ini kemudian dibandingkan satu sama lain. Harapannya sama, memenuhi persyaratan. Metode selanjutnya yaitu 50% dari sender, jadi bagian Dev ini, dan 50% dari QC. Jadi mereka setengah-setengah menguji validasinya pada batch yang pertama, 3 batch. Atau ini pihak Dev ini yang membuat metode, dan pihak QC yang menjalankan metodenya nantinya ini bekerja sama personelnya untuk validasi 3 batch. Jadi bisa pilih salah satu. Biasanya kalau 50% bisa cuma pengirimnya menguji akurasi 3 batch, kemudian yang receivernya menguji sisanya, misalnya uji presisi lainnya. Kemudian ini revalidasi, dia ini yang pertama kita bagian Dev itu menguji 3 batch awal. Nah, kemudian pihak QC itu menguji 3 batch lagi, tapi batch lainnya mirip sama yang pertama, cuma yang pertama ini batchnya sama, tapi kalau yang kedua ini batch beda. Nah, ini resikonya apa? Kalau begini bisa hasilnya agak beda, pasti hasilnya lumayan beda karena batch yang diuji beda. Nah, selanjutnya transfer waiver, ini pengabaian transfer. Jadi kita dari pihak analisis development ini menguji validasi, nah pihak QC-nya ini nggak usah uji, nggak usah bantu, nggak usah nguji juga, beda sama yang lain karena ada beberapa syarat. Salah satunya itu penguji dari Dev ini bekerja atau pindah ke pihak QC. Jadi penguji Dev ini pasti tahu betul bagaimana validasinya dan hasilnya, jadi bisa diadakan yang baik. Selanjutnya ada uji stabilitas. Uji stabilitas ini juga masuk bagian analisis development karena harus dipastikan obat yang kita produksi ini memenuhi syarat kestabilan, jadi untuk menentukan nilai expirednya juga. Nah, uji stabilitas prinsipnya apa? Menjamin stabilitas produk harus stabil, juga menjaga spesifikasi produk. Jadi kita menetapkan kedewasaannya berapa tahun, nah itu harus terjaga, maksudnya harus sesuai yang kita spesifikasikan. Nah, kemudian dikemas dengan bahan tertentu. Jadi kan stabilitas produk ini, jika produknya tidak tahan panas atau tidak tahan lembab, maka kemasnya harus tertentu akan menjamin kestabilannya. Nah, kemudian disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan. Jadi memang kestabilan ini pengaruhnya hal. Jadi untuk meminimalkan ketidakstabilan, maka harus disimpan sesuai kondisi yang cocok oleh bahannya itu. Kemudian ada periode waktu tertentu. Jadi stabilitas nggak akan selamanya, tapi ada batasnya. Yang kedua, kondisi penyimpanan tadi. Kondisi penyimpanan ini mempengaruhi stabilitas. Jadi kalau Indonesia ini zona 4B. Jadi pengujian kestabilan itu harus pada suhu tersebut dan kelembapan tersebut, sehingga nanti waktu produk dipasarkan itu bukti stabil pada kondisi tersebut. Kemudian kita menentukan kondisi penyimpanan itu tergantung praformulasinya, acuan praformulasi bahannya nih, tahan panas atau enggak. Misalnya vaksin ini kan tidak tahan panas, praformulasinya memang tidak tahan panas karena masuk protein, maka kita penyimpanannya harus ditulis khusus disimpan di suhu dingin, yaitu 2-8 derajat Celcius. Kemudian acuan produk komparator. Jadi kalau komparator ini menguji stabilitas dan menentukan stabilitas. Setelah kita produk itu, maka bisa ikut dari produk komparatornya. Selanjutnya, tujuannya apa sih uji stabilitas? Untuk mengembangkan membanding formula proses bahan kemas. Jadi kalau kita tahu stabilitasnya seperti ini, maka kita bisa gunakan formula tertentu, misalnya ditambah pengawet atau untuk meningkatkan kestabilan, atau prosesnya misalnya tidak tahan panas, kita jangan pakai metode granulasi saat mencetak tablet, karena di situ ada pemanasan. Jadi untuk memilih itu
bahan kemasnya kita juga milih berdasarkan uji stabilitas. Kemudian registrasi, jadi BPOM itu membutuhkan data uji stabilitas sebelum memberikan nomor izin edar. Post marketing, jadi kalau kita uji stabilitas tahun ini tahan sampai tahun segini, nah itu melindungi dari klaim. Jadi misalnya pasien gunakan lebih dari itu tersebut, terus ada penyakit atau apa, kita tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Ini ada ujinya stabilitas, itu stabilisasi percepat jangka panjang, instability, dan stress testing. Jadi kalau dipercepat memang sebenarnya kelembabannya tinggi, jangka panjang ini kayak jangka penyimpanan expire yang sesungguhnya. Instability saat kemasan dibuka itu seperti apa kestabilannya. Stress testing ini jika diberikan stres, diberikan tekanan gaya dan lainnya, pokoknya produknya diberikan stres dan kestabilannya bagaimana. Jadi desain uji stabilitas itu ada kondisi penyimpanannya, ujinya, spesifikasi, pemilihan dan untuk penguji. Waktu pengujian dan yang diuji. Jadi kalau pengujian kestabilan itu produknya pada tahun pertama kita uji 3 bulan. Setelah itu tahun kedua kita uji tiap 6 bulan, berarti 2 kali per tahun. Selanjutnya sekali per tahun. Jadi ini tergantung expired kita. Kalau expired kita 5 tahun, berarti nanti tahun ketiga setahun sekali, tahun keempat sekali, tahun kelima sekali. Dalam pengujian, nah ini mengikuti studi formulasi dan produk komparatornya. Jadi kita menentukan pengujiannya ini mengikuti yang acuannya. Kalau pengujian, nah pengujian uji stabilitas itu kita bukan menguji seluruh parameternya, misalnya disolusi, identitas, dan lainnya, hanya parameter yang menunjukkan ketidakstabilan saja. Misalnya pH kan menunjukkan ketidakstabilan. Jika pH-nya berubah, menunjukkan ketidakstabilan, maka bisa diuji pH-nya saja gitu. Nah selanjutnya uji BABE. Uji BABE ini uji untuk menerima kira-kira obat kita ini bisa lolos, maksudnya tidak perlu uji ke hewan atau enggak. Jadi BABE ini menentukan permeabilitas dari obatnya, disolusi permeabilitas dari obatnya saat masuk ke tubuh. Jadi kita punya produk komparator, produk paten sama produknya kita. Harapannya produknya paten itu jika absorpsinya 100%, produk kita harapannya juga 100%. Makanya itu untuk memastikan itu sama, uji BABE. Karena biarpun bahan aktifnya sama, eksilian di dalamnya beda. Nah, ini mempengaruhi disolusi dan permeabilitasnya. Nah, di sini uji BABE itu ada bioequivalensi kata kuncinya. Jadi bioequivalensi artinya bioavailabilitas dari produk kita sama produk komparator itu setara gitu, ekivalen. Harapannya kalau setara, maka aktivitas farmakologi juga setara. Nah, bioavailabilitasnya apa? Bioavailabilitas adalah kadar yang masuk ke tempat kerja. Jadi saat diberikan obatnya yang masuk ke dalam peredaran darah untuk memberikan aktivitas itu berapa persen. Selanjutnya ada istilah biowaiver. Jadi pengujian uji bioavailabilitas kan dipengaruhi 2 hal, disolusi dan permeability supaya bisa masuk ke tubuh. Nah, kalau uji biowaiver ini khusus obat-obat tertentu itu boleh diizinkan untuk uji disolusi saja. Nah, jadi jika uji disolusinya baik, udah larut, lolos gitu uji bioavailabilitasnya. Karena ada beberapa syarat, misalnya sebelumnya itu ada bentuk senjatanya sama dibuat, namun tensinya beda. Jadi kan kalau sedianya sama, potensinya beda, berarti kan kemungkinan sifatnya sama, disolusi permeabilitasnya sama. Jadi boleh pakai biowaiver. Jadi cuma uji disolusi saja. Dia atau produksi dan tempat produksi sama, proporsi zat aktif dan eksipien sama, atau zat aktif yang sangat poten. Jadi ini persyaratannya biowaiver. Kenapa sih kita lebih memilih biowaiver kalau bisa? Jadi ini lebih gampang uji disolusi terbaik dibanding kita harus uji permeabilitas. Jadi mengurangi biaya untuk uji permeabilitas. Nah selanjutnya, ini untuk nilai bioequivalensi. Jadi kriterianya itu lihat AUC 0 sampai T waktu tertentu dan C max. Nah ini untuk perhitungannya. Selanjutnya tahap pelaksanaannya itu ada validasi metode analitik dan pembuatan protokol. Kalau tahap ujiannya itu. Jadi pertama kita harus validasi dulu metode bioanalitiknya. Jadi kita harus menguji metode yang dipakai ini memang benar valid, hasilnya sama semua atau tidak. Kalau sudah valid, baru kita melakukan pengujian. Mulai dari pembuatan protokol, langkah-langkahnya,
jadi kita harus persetujuan protokol. Nah di sini untuk ekvivalen ini ada uji permeabilitas ke hewan in vivo, kemudian pengumpulan sukarelawan, pemberian obat dan sampel dan pengujiannya ini, kemudian dianalisis, kode breaking, kemudian dilaporkan. Nah, kita kalau uji bioekivalensi itu pasti ada obat komparator dan obat uji. Obat komparator ini pilihan batch-nya ini sesuai acuan, jadi batch yang kita pilih untuk obat komparator itu sesuai acuan, yaitu batch dari uji disolusi terbanding. Nah, perbedaan kadar kurang dari 5%. Jadi misalnya sampel kita itu rencananya kadarnya berapa, obat komparator kita ini tidak boleh lebih besar dari 5% perbedaan kadarnya, karena harapannya memang sama uji sama komparator itu. Kalau beda jauh, maka hasilnya lebih valid. Obat komparator itu harapannya izin ekspor di Indonesia. Kalau tidak ada, boleh pakai syarat 3 yang ini. Kemudian obat uji itu harus memenuhi syarat CPB pastinya. Nah, identik dengan produk komersil, jadi yang kita ujikan pasti ya yang kita komersilkan nanti, supaya cerminkan apa yang kita komersilkan nanti batch-nya itu bisa 1/10 dari skala produksi. Jadi yang diuji itu cuma 1/10 skala produksi. Nah, uji disolusi banding itu maka pendekatan diuji bioekivalensi, kemudian bernama media solusi yang digambarkan saluran cerna, kemudian nilai F2-nya itu harus lebih atau sama dengan 50%. Nah, maksudnya ini berarti kemiripan dengan komparator itu seperti ini. Kemudian obat ujinya itu dikonsumsi pada fasilitas CPB sampai tadi ya. Jadi syarat obat ujinya harus seperti ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf, sampai jumpa.